alihi washabihi ajmain. Agungipun kula muliaken para kiai, para ustad, para bapak-bapak ingkang kula muliaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan perkumpulannya di sini, monggo bareng-bareng doa, bareng-bareng berdoa. Saya yang bicara ini belum tentu lebih baik daripada sedulur-sedulur. Saya yang bicara ini belum tentu lebih pintar daripada sedulur-sedulur. Wong saya itu orang bodoh. Monggo bareng-bareng doa kalian pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi sedulur-sedulur ingkang rawuh saged angsal rahmat hikmah hidayahipun barokahipun dunya lan akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bicara anak yang soleh, anak yang dididik, tentu kita tahu anak ini sudah memulai langkah-langkah yang harus dia tempuh. Langkah-langkah apa yang harus dia tempuh? Yang pertama, ajarkan anak-anak kita tentang sifat-sifat tawadu. Yang pertama harus tauhid ditanamkan sejak dini. Kita titipkan di madrasah-madrasah terdekat. Jangan jauhkan anak dengan ulama. Jangan jauhkan anak dengan ulama. Karena pada zaman-zaman sekarang ini sudah luar biasanya Islam digempur dari sisi mana saja, dari sisi teknologi, dari sisi yang sehari-hari dia hadapi. Semoga anak-anak kita yang ada di rumah pun bisa memegang tauhid yang kuat, berbakti pada orang tuanya, dan mempunyai akhlak yang tinggi. Jangan biarkan anak kita menjadi terlantar dalam hal ilmu agamanya. Bersyukurlah bagi yang di setiap daerah-daerah telah terbangun madrasah-madrasah yang akan mendidik anak-anak kita, yang akan mendidik akhlak-akhlak anak-anak kita kelak. Guru besar adalah guru yang pertama kali mengenalkan dia pada ilmu agama. Itu guru besar. Tanpa alif pun tidak akan pernah bisa mengenal huruf hijaiyah. Banyak yang terkandung makna-makna di dalam Al-Quran yang mana anak kita sering lupa, sering lalai dalam hal mengingat itu. Maka dari itu kenalkan sejak dini tauhid agar kuat dalam pendiriannya, agar memegang sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbakti pada ibu bapaknya, serta mempunyai akhlak yang tinggi. Kadang-kadang anak-anak kita dikenalkan oleh pendidikan yang tinggi, dia memang tidak menjadi gelandangan di dunia, tapi siapa tahu menjadi gelandangan di akhirat. Di gelandangan di dunia paling lama 70 tahun, 80 tahun, atau 100 tahun.
Tapi kalau menjadi gelandangan di akhirat itu selama-lamanya. Dan yang dosa siapa kalau bukan orang tua? Mari kita introspeksi diri dan berusaha terus mendidik anak jangan sampai bosan, agar anak itu menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya dan mempunyai akhlak yang tinggi. Kalau anak kita sudah berakhlak tinggi, insya Allah semua yang akan dia hadapi di masa yang akan datang, insya Allah akan kuat menjalaninya. Lebih baik anak yang sejak dini kita ajarkan akhlak yang tinggi, ngapunten Pak, ngapunten, daripada orang yang intelektual yang pendidikannya tinggi tapi akhlaknya seperti anak TK, suka panjat-panjatan meja, suka mengambil yang bukan haknya. Saya yang bicara ini belum tentu lebih baik. Kenapa saya berpakaian hitam? Saya suka agar saya terus mengingat akan dosa-dosa saya, mengingat akan kesalahan saya. Dan mudah-mudahan monggo bareng-bareng belajar tentang ilmu ini. Banyak yang di sore hari ini sedang sibuk dengan pekerjaannya, banyak yang di sore hari ini sedang sibuk dengan kesenangannya. Tapi sedulur-sedulur para rawuh, para bapak-bapak, jenengan tak mriki donga nyuwun kali Gusti Allah, mugi-mugi diparingi ridho kali Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak harus diajarkan akhlak-akhlak yang baik, terutama ajarkan anak untuk jujur. Jujur, walaupun kadang anak kita nakal, lebih baik jujur. Setelah itu menginjak langkah kedua, yaitu sabar. Jangan biarkan anak kita pemarah. Yang ketiga baru ikhlas, dan yang keempat baru ridho lillahi ta'ala. Dihitan jangan cuma jarinya saja, jasmani dihitan insya Allah kalau syarat syahnya betul, kalau rukunnya betul, tata caranya betul menurut syariat Islam, insya Allah sah. Tapi rohaniyahnya yang saya khawatirkan, rohaniyahnya bagaimana tidak anak-anak kita dari mulai SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun, 12 tahun. Dan sedangkan kita tahu di sekolah formal favorit pendidikan agama 2 jam, itu pun 1 minggu sekali. Lah kalau nggak dititipin ke madrasah, ngapunten, bukan tidak mungkin pinter ngaji, pinter goroi, lan pinter sakabehan. Ngono kuwi isi dione-oneke. Saya yang berdiri ini bertempat tinggal di Jatibarang, masih tetangga dengan Abah Kiai Haji Rosidi Malawi, Jatibarang. Dan sekarang saya bertempat tinggal di Pekalongan, dekat dengan Romo Abah Habib Lutfi bin Yahya. Beliau-beliau itu adalah guru-guru saya, termasuk jenengan yang ada di depan ini adalah guru-guru saya. Subhanallah. Jenengan yang hadir di sini lebih dulu, lebih baik daripada saya yang datang terlambat. Terus kita belajar tentang tepat waktu.
Anak-anak kita pun harus diajarkan untuk tepat waktu. Lebih baik diajarkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga akhlaknya pun ketika sudah meniru sunnah-sunnahnya, insya Allah akan meniru baginda Rasulullah SAW. Ada seorang mu'alim bertanya kepada saya yang bodoh ini, Mas, anak saya itu bandel, mbok disuwuke ben nurut itu piye? Lah pripun Pak? Anak kula niku nggih ngaji-ngaji, nanging hobine niku warnetan terus. Nggih kula saja pun diwacani sholawat mawon Pak. Nek larene jenengan tilem niku diwacani sholawat, penyakitnya di mana? Kalau penyakitnya di mata, tiup bagian matanya dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus tiup ketika dia sedang tidur. Kita meminta pada Allah agar matanya suka melihat kekuasaan Allah. Ketika penyakitnya berada di telinga, terus kita tiup biar telinganya suka mendengarkan ayat suci Al-Quran. Mulutnya pun ketika sering menyakiti orang tua, terus tiupkan, terus sholawat. Ketika dadanya, ketika dia mempunyai hati yang tidak baik, usapkan dadanya sholawat Muhammad terus. Yang sunnah saja dia nggak kenal, bagaimana kenal yang wajib. Rasulullah SAW jikalau tidak memberatkan umatnya untuk sholat malam qiyamul lail, Rasulullah akan wajibkan itu sholat malam. Berhubung memberatkan, subhanallah. Anak jenengan itu kalau sudah dititipkan di pesantren, insya Allah lingkungan pun mempengaruhi. Coba bayangkan, sekolahnya tinggi, pinter, tapi belum tentu di bidang ibadah, belum tentu di bidang ilmu, belum tentu di bidang fikih, dan belum tentu di bidang yang lain. Padahal kita hidup untuk hidup, kita hidup untuk berjuang melawan hidup yang akan datang. Kita hidup mencari bekal untuk bekal yang akan datang. Tapi kita hidup menikmati hidup ini semata-mata dianggap enteng. Saat ini kita bisa melihat matahari, tapi ketika kita tertidur di alam barzah, kita tidak akan pernah melihat matahari. Kenalkan itu kepada anak-anak kita. Kenalkan Allah selalu di sampingnya. Allah Maha Besar. La tadribul absaru wa huwa yadribul absaru wa latiful khabir. Walaupun Allah tidak terlihat oleh pandangan mata yang melihat, tapi ajarkan anak kita agar selalu terus diawasi oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terus diintan dalam jasmaninya dan rohaninya. Hati terus kita masuk ilmu-ilmu Allah, insya Allah akan menjadi akhlak yang baik. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa syaraha bil qalb wa basyiruhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Mulia, benar Pak? Benar. Barang siapa yang yakin kepada yang gaib, dirinya merasa diawasi terus oleh Allah, mengikuti anjuran baginda Rasulullah SAW, tidak akan dimuliakan oleh Allah. Dunia ingin dewe lah, dunia itu ingin dewe, rizki
Iku ngendel dewe. Ya bila alhamdulillah biiznillah. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan baginda Rasul, dunia nyebut sendiri, bisa rasa angel-angel. Sallallahu ala Muhammad monowati itu sudah sama. Insya Allah, barang siapa yang punya anak susah agar menjadi baik, barang siapa yang mempunyai anak membandel agar bisa menjadi lebih baik, baca Al-Quran surat Luqman ayat 11 dan seterusnya. Insya Allah, mudah-mudahan dalam kesempatan sore hari ini kita bisa memetik hikmah di balik sholawat. Kita bisa memetik hikmah bahwa sesungguhnya anak-anak kita kadang sering lalai dalam hal ilmu agama. Agungipun pangapunten ingkang kathah, sekata-kataipun bilih wonten kalebetan kata salah wong kula niku nggih sama. Agungipun pangapunten ingkang kathah. Monggo sareng-sareng donga Al-Fatihah ngangge lare-lare ten griya lan Sohibul Bait yang baru dihitan. Mudah-mudahan akhlaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Berbahagiatul Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekian dari saya ingatkan, saya yang bicara ini belum tentu lebih baik dari sedulur-sedulur. Bahkan sedulur-sedulur itu sudah seperti bapak saya, lebih tua, lebih sepuh, lebih di atas saya. Ngapunten ingkang kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.